kita awali dengan membuat garis gambar dengan ukuran 20 cm. Oke, kemudian kita bagi 4 bagian. Kita beri tanda. Di titik-titik ini akan kita buat sudut-sudut istimewa. Contohnya di sini akan saya buat ukuran sudut 90 derajat. Di sini 60 derajat. Di sini 45 dan di sini 30 derajat. Sekarang kita mulai dengan sudut 90 derajat. Caranya kita perpanjang garis gambarnya. Kita buat garis bantu dengan panjang secukupnya. Oke. Kemudian atur jangka kira-kira 3/4 dari garis bantu ini. Lanjut kita buat garis bantu setengah lingkaran. Kemudian atur kembali jangkanya sekitar 3/4 diameter lingkaran ini. Ya. Kemudian kita pasang di titik potong antara garis bantu tadi dan garis bantu dengan garis gambar. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita tarik garis. Sekitar 5 cm ini saya buat. Dan diperoleh garis tegak lurus dengan sudut 90 derajat. Kemudian kita akan buat garis horizontal dengan sudut 90 derajat. Ya. Caranya kita perpanjang garis gambarnya dengan membuat garis bantu dengan ukuran secukupnya. Oke, seperti ini. Kemudian atur jangkanya. Kita ulangi lagi langkahnya. Kita pasang jarumnya di titik akhir garis gambar. Dan kemudian kita buat garis bantu setengah lingkaran. Ya. Di titik potong garis bantu setengah lingkaran ini kita atur lagi jangkanya sekitar 3/4 diameter lingkaran yang kita buat ini. Ya. Ini. Kemudian kita pasang lagi di titik potong garis bantu setengah lingkaran ini. Dan kita buat garis bantu lagi. Kemudian kita pasang di sini jarumnya. Ya, kita buat lagi di sini. Oke, kita temukan di sini titik potongnya dan kita tarik garis. Sehingga akan terbentuk sudut 90 derajat dengan posisi horizontal. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita hapus garis-garis bantu tadi agar gambarnya lebih bersih. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan buat sudut 60 derajat. Caranya kita atur lagi jangkanya sekitar 3/4. Kemudian kita pasang jarumnya di titik awal ini. Kemudian kita buat garis bantu 1/4. Ya, 1/4 lingkaran. Kemudian kita tarik lagi dengan ukuran jangka yang sama di titik potong ini. Ya. Kita buat lagi garis bantunya. Ingat ya, ini jangkanya jangan dirubah. Kemudian baru kita tarik garis dari titik awal menuju perpotongan 2 buah garis bantu yang kita buat dengan menggunakan jangka tadi.
Oke, hasilnya seperti ini. Sekarang saya akan buat sudut 60 derajat ya, ke arah kiri. Berarti kita atur lagi jangkanya ya. Ini. Contohnya di sini saya atur jangkanya. Kemudian saya buat garis bantu. Ya, cukup seperempat lingkaran ya. Seperempat lingkaran. Kita temukan titik potong di sini dengan ukuran jangka yang sama. Kita buat lagi di sini. Ya, kita buat lagi di sini. Sehingga ditemukan dua buah garis yang berpotongan. Dari titik ini ke ujung garis gambar ini kita tarik garis. Oke, ini adalah hasil dari pembuatan sudut 60 derajat menggunakan jangka. Selanjutnya kita akan membuat sudut 45 derajat di titik ini. Cara membuat sudut 40 derajat yaitu dengan membagi sudut 90 derajat dibagi dua. Jadi langkah awal adalah kita membuat sudut 90 derajat dulu. Oke. Kita buat sudut 90 derajat dulu. Kita hapus dulu ini. Oke, kita hapus dulu ini, ya. Kita paskan. Kita pasang di sini. Kita buat garis bantu setengah lingkaran. Kemudian kita atur lagi jangkanya sekitar 3/4, ya. Kemudian dari titik potong ini kita buat garis bantu. Ya. Kemudian kita buat ini ya, kita buat di sini garis bantu tegak lurus sehingga diperoleh titik potong, ya, titik potong antara garis vertikal ini dengan garis bantu setengah lingkaran. Kemudian kita atur jangkanya, ya, ulangi lagi sekitar 3/4 ini ya, atau di luar garis bantu setengah lingkaran ini. Kemudian dari titik ini kita buat garis bantu, dan di titik ini kita juga buat garis bantu sehingga diperoleh titik potongnya di sini, dan kita tarik sehingga terbentuk sudut 45 derajat ya. Oke, ini 45 derajat. Kita hapus gambar-gambar yang lainnya. Oke, ini adalah hasilnya sudut 45 derajat. Sekarang kita akan buat sudut 45 derajat ke arah kiri. Caranya sama. Kita buat dulu sudut 90 derajat ya, atau tegak lurus terhadap garis ini. Kemudian kita bagi dua. Caranya kita perpanjang dulu garis gambarnya dengan menggunakan garis bantu dengan ukuran secukupnya. Oke. Kita atur lagi jangkanya
sekitar sepertiga atau 3/4-nya boleh ya. Oke, di sini kemudian kita atur lagi 3/4 diameter lingkaran, kita buat di sini. Sehingga diperoleh titik potong yang membentuk sudut 90 derajat. Oke, kita tarik garis bantu sehingga terbentuk titik potongnya di sini ya. Kita atur lagi jangkanya sekitar 3/4 jari-jari ini dan kita pasang ya, kita pasang di sini dan kita pasang di sini ya, sehingga terbentuk titik potongnya di sini. Baru kita tarik garis kemudian kita hapus sisa gambarnya ya, kita hapus sisa garis gambar garis bantu ini. Hasilnya seperti ini ya, kita hapus, kita bersihkan. Untuk memudahkan pembersihan garis yang tidak digunakan pada saat membuat garis bantu ini, tidak boleh terlalu tebal ya, cukup tipis. Oke, ini hasilnya. Garis dengan kemiringan sudut 45 derajat. Sekarang kita coba membuat garis dengan kemiringan sudut 30 derajat. Caranya, kita buat dulu sudut 60 derajat dan kita bagi menjadi 2 ya. Kita atur di sini jangkanya. Kemudian kita buat sudut ya. Kita buat setengah lingkaran di sini. Oke. Kemudian dengan ukuran jangka yang sama, kita buat di sini titik potongnya. Oke, ya. Ini adalah sudut yang membagi sudut 60 derajat. Kita tarik garis di sini. Kemudian kita hapus garis bantunya. Ini adalah sudut 30 derajat. Sekarang kita buat sudut 30 derajat ke arah kiri. Caranya sama, kita buat dulu sudut 60 derajat. Kita atur jangkanya ya. Oke, secukupnya jangkanya ya. Kita buat di sini seperempat lingkaran. Kemudian titik potong ini kita buat ya.
kita buat setengah lingkaran. Oke, kita buat setengah lingkaran. Dari titik potong ini jangan dirubah jarak jangkanya ya. Oke, nah di sini titik potongnya, baru kita tarik garis menuju titik awal pembuatan sudut 30 derajat. Kita hapus garis bantunya. Ini adalah hasil dari pembuatan sudut-sudut istimewa menggunakan jangka. Oke, kita lanjut dengan membuat garis, kemudian kita bagi menjadi ukuran yang sama, dan membuat sudut kita bagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama. Contoh, saya memiliki garis yang mungkin sulit untuk bisa dibagi. Contoh, saya memiliki garis yang posisinya tidak bisa tentukan berapa kemiringannya. Saya ambil contoh dengan ukuran 7,3 ya. 7,7 ya, 7,7. Kemudian akan saya bagi menjadi 3 bagian ya. Ukuran panjang garisnya 7,7 ya, kita bagi menjadi 3 ya, dibagi menjadi 3. Kita buat kelipatan pembagi ini ya, 3 ini berarti 3, 6, 9, 12. Berarti panjang garis ini 7,7 mendekati nilai 9 ya. Berarti kita membuat garis 9 panjangnya, kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi setiap bagiannya sekitar 3 cm ya. Di setiap 3 cm inilah kita beri tanda. Kita coba ya. Boleh ke bawah ini ya, atau ke atas. Saya coba ke atas. Kita buat garis bantu dengan ukuran 9 cm ini ya. Saya beri tanda saja setiap 3 cm nya. Seperti ini tandanya ya. Kemudian dari tanda ini saya tarik garis ya. Saya tarik garis seperti ini, atau tempatkan penggaris boleh. Saya tempatkan penggaris. Kemudian kita buat lagi atau kita pasang lagi penggaris landasan yang berhimpitan dengan penggaris yang ujung-ujungnya kita tempatkan penggaris. Kemudian kita geser ya. Kita geser menuju titik yang sudah kita tandai tadi. Nah, ini di sini kita tandai di sini. Ya. Nah, ini hasilnya. Ini adalah pembagi garis menjadi 3 bagian. Sekarang kita buat lagi contoh. Saya akan membuat garis dengan yang sulit dibagi ya, nilainya sulit dibagi. Contoh, saya akan buat sekitar 9,3. Saya bagi menjadi 7 bagian ya, panjangnya 9,3 cm. Saya bagi menjadi 7 bagian. Nah, saya buat kelipatan 7 ya, 7, 14 dan seterusnya. 9,3 ini lebih mendekati sekitar 14. Jadi 14 dibagi 7 sama dengan 2 cm. Jadi setiap 2 cm ini kita beri tanda. Ya.
Oke, saya tarik garisnya ke bawah sini 14 cm ya, jangan terlalu jauh. 14 cm saya beri tanda setiap 2 cm nya. Tanda ini harus benar-benar pas ya, tidak boleh melenceng, sehingga akan diperoleh nilai yang presisi. Oke, ini tanda-tandanya ya, ini tanda-tandanya. Kemudian saya tepatkan penggaris yang menghubungkan ujung dari garis gambar dengan titik akhir pembagian di sini. Kayak gini ya caranya ya. Kemudian letakkan penggaris sebagai landasan di sini, kita himpitkan di sini ya. Kemudian kita geser. Kita geser menuju titik yang sudah kita tandai tadi. Ini ya, tandanya. Kita beri tanda di sini garis gambarnya. Kemudian geser-geser lagi. Ingat, penggaris landasan ini tidak boleh bergerak pada saat proses pergeseran penggaris pembagi ini ya. Oke, kita tempatkan di sini penggarisnya lagi. Oke, ini adalah hasil dari pembagian garis menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama ya. Dengan catatan penggaris landasan tidak boleh berubah posisinya ya. Sekarang kita akan membuat suatu sudut, kemudian kita bagi menjadi ukuran yang sama, atau istilahnya pembagi sudut. Saya ambil contoh, ada satu sudut seperti ini, kemudian akan saya bagi menjadi 3 bagian. Caranya, kita buat dulu garis penghubung antar ujung garis gambar. Ya, kita buat garis bantunya di sini. Oke, garis bantunya. Kemudian garis bantu ini akan kita bagi. Dibagi berapa? Sesuai dengan jumlah pembagian sudut ini. Karena sudut ini dibagi 3, berarti ini penggaris ini, garis ini harus dibagi 3. Kita ukur dulu berapa ini. Sekitar 4 cm ya. 4 cm. Kita bagi menjadi 3, berarti kita bikin kelipatan 3. Ya, jadi mendekati 6. Ini ya, harus lebih besar. Kita buat ukuran 6 cm. Ya, ukuran 6 cm, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian. Oke, ini pembagiannya. Kemudian kita hubungkan antar ujung penggaris ini ya, ujung garis ini dengan titik akhir pembagian ya, di sini. Nanti selanjutnya kita gerakan ke arah sini ya, digerakkan ke sini ya. Kita tempatkan dulu penggarisnya. Boleh begini ya, boleh begini. Oke, ini. Kemudian letakkan penggaris untuk landasannya, pergerakan ya, secara berhimpitan. Ya, jangan berubah ya, dengan penggaris landasannya kita himpitkan sini. Kemudian kita baru geser sampai titik yang sudah kita tandai. 1, ini 2. Oke, di sini ya. Baru kita tarik garis menuju sudut yang kita bagi. Ini adalah pembagian sudut menjadi
3 bagian dengan ukuran yang sama. Kita ulangi lagi contohnya. Kita buat suatu sudut. Oke. Nah, ini kita akan bagi menjadi 4 bagian, ya. Caranya sama, kita hubungkan dulu ujung garis gambar dengan menggunakan garis bantu tipis saja cukup. Ya, kita ukur dulu berapa ini, kira-kira 5 cm ya. 5 cm ini akan kita bagi menjadi 4. Berarti kita bikin kelipatan 4, 8, dan seterusnya. Contoh, saya akan membuat kelipatan 4 yaitu 8 di sini. Ya. Ini 8. Contoh di sini. Boleh di sini. Oke, kita tandai di sini. 1 2 3 4. Kemudian dari titik ini, ya, dari titik ini, ya, dari titik ini, titik akhir menuju titik ini, kita hubungkan penggaris. Ya, kita tempatkan penggaris. Kemudian kita pasang penggaris sebagai landasannya. Maka seperti ini, ya. Kita himpitkan. Kita paskan dulu nih. Pas, benar-benar pas ya. Kemudian kita himpitkan. Kemudian kita geser menuju titik yang sudah kita tandai tadi. Ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita tarik garis menuju sudut yang akan kita bagi. Oke, ini adalah hasil dari pembagian sudut menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.